Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Setelah berhubungan cukup lama, para anggota pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit merasakan dengan sangat jelas celah yang memisahkan diri mereka dari pasukan perburuan iblis kelas prajurit ke-21. Sepasang kekasih dan inti dari tim yang dibentuk oleh Long Hao Shen dan Keir memiliki dampak yang membelah laut. Anggota lain juga memiliki kemampuan yang kuat untuk ditampilkan, dan terlebih lagi, benar-benar bersatu. Seluruh pembantaian ini hanya berlangsung selama 10 menit, dan Long Hao Shen tidak membiarkan satu musuh pun melarikan diri. Ketika musuh terakhir akhirnya jatuh, terbunuh oleh pedang roh kudus miliknya saat menggunakan final gambit. Selama ini, Long Hao Shen mendapat manfaat dari dukungan setia elemen cahaya peri Yating, menanggapi dengan sempurna tugasnya membantunya memulihkan diri. Tidak melepaskan Keir di punggungnya, Long Hao Shen membuang sepasang kristal berdarah menempel pedang berat, menuju kembali ke pintu masuk gua bersama dengan Hao Yue. Long Hao Shen tidak memiliki mantra pemulihan yang tangguh dengan efek kerumunan, tetapi itu tidak berarti bahwa itu sama untuk Hao Yue. Dari inisiatifnya, iluminasi cahaya suci membanjiri setiap sudut gua. Persiapkan dirimu, semuanya. Aku akan membersihkan medan perang, jadi ayo berangkat dari sini dengan kecepatan penuh. Suara Long Hao Shen terdengar kasar, dan setelah dia selesai memberikan instruksi ini, dia berbalik dan berjalan keluar. Sambil berjalan, dia menyimpan mayat setiap Grand Vien dan Nightmare Devil Horses mereka di dalam Eternal Melody. Itu benar, Pendan of Eternal Melody juga merupakan alat penyimpanan. Adapun seberapa besar ruang yang dicakupnya, bahkan dengan kapasitas mentalnya saat ini, Long Hao Shen tidak dapat mengatakannya. Setelah melalui pembantaian masa lalu, Long Hao Shen memiliki perasaan yang lebih berbeda bahwa setiap kali dia membantai Grand Vien, jiwa lawannya akan segera tersedot ke dalam melodi abadi. Dan energi jiwa yang dia peroleh dari musuh yang baru saja dia bunuh bahkan lebih kuat dari energi yang dia terima dari mayat pertempuran sebelumnya. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengabaikannya sekarang. Sebenarnya, dia tidak memiliki pemahaman yang nyata tentang prinsip energi jiwa. Mengandalkan melodi abadi, Long Hao Shen dengan cepat menyapu medan perang. Ketika dia kembali ke sisi rekan-rekannya, kecuali dari Dian Yan yang masih tidak sadarkan diri, semua orang telah memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Setelah menonton Long Hao Shen menyapu melalui medan perang tanpa kesulitan apapun, Lin Xin tampaknya telah pulih dari mengingat kenangan menyakitkan. Setelah melihatnya mengumpulkan semua mayat Grand Vien dan kuda iblis mimpi buruk, dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Ketika Hao Shen kembali, dia diam-diam memberi isyarat padanya untuk datang. Dengan punggung menghadap ke seluruh kelompok, dia menunggu Hao Shen. Long Hao Shen memberinya pandangan sebelum diam-diam melihat ke bawah. Apa kabar semuanya? Long Hao Shen bertanya. Han Yu menjawab, kecuali dari Dian Yan yang menderita luka serius, tidak ada yang harus memiliki masalah berjalan, hanya saja, untuk terus berjuang akan cukup menantang. Yuan, Sima dan saya minum pil haus darah dan peledak spiritual. Saya juga takut babi kecil Yinger, McDull, dalam kondisi yang sangat buruk, dan tidak akan dapat terus menyerap kristal ajaib untuk bergabung dalam pertempuran. Luxi menjawab, pihak kita berada dalam situasi yang lebih baik, Han Daoxi dan Li Xin masih bisa terus bertarung, tetapi Yi Jun menyalakan kekuatan vitalnya sendiri, dan dengan demikian tidak sadarkan diri dan memulihkan energi spiritualnya. Saya akan membutuhkan setidaknya 3 jam lagi untuk meluncurkan mantra penyembuhan efektif kerumunan saya lagi. Dian Yan setidaknya akan membutuhkan 7 hari perawatan sebelum hampir tidak memulihkan kekuatan bertarungnya. Xiaomo hampir sama dengan saya, dan akan mendapatkan kembali energi spiritual dalam waktu sekitar 3 jam lagi. Meskipun pertempuran ini berakhir tanpa kematian, itu bisa dikatakan sebagai tragedi total bagi pihak mereka. Satu-satunya yang masih memiliki kekuatan untuk terus berjuang adalah trio Long Hao Shen, Li Xin dan Han Daoxi. Keir, yang telah kehilangan 4 inderanya selama 7 bulan penuh, bahkan lebih menyedihkan daripada Dian Yan yang terluka parah. Long Hao Shen dengan tenang mengangguk,
menyatakan setelah beberapa saat merenung, saya akan menyuruh Hao Wei membawa Dian Yan dan Yi Jun, dan kami akan segera berangkat. Setelah maju lebih dalam ke pegunungan, tanpa tetap dekat dengan tempat yang mencolok seperti Gua Desolate, kita harus dapat dengan mudah menyembunyikan diri kita sendiri. Di sana, kami akan menunggu semua orang memulihkan kekuatan sebelum mencoba untuk kembali. Luxi diam-diam mengangguk sebagai tanggapan, menatap Long Haoshen dengan ragu-ragu. Long Haoshen tahu apa yang dia pikirkan. Tepat sebelumnya, saya merekam penjelajahan saya di Gua Desolate, dan ini jelas bukan tempat yang bisa kami jelajahi secara menyeluruh. Setelah kami menemukan tempat untuk menetap, saya akan membagikan catatan eksplorasi dengan semua orang. Isi recording game tidak bisa dipalsukan, atau setidaknya, tidak ada yang memiliki kemampuan ini di antara mereka. Keterampilan yang luar biasa dalam alkimia diperlukan untuk membuat ini mungkin. Mendengar Long Haoshen berkata begitu, Luxi langsung merasa malu, dan dengan tenang mengangguk pada Long Haoshen. Long Haoshen berbicara, ayo pergi dari sini kalau begitu. Saat ini, saya memulihkan mayat musuh. Sepertiga dari kristal ajaib akan menjadi milikmu untuk disimpan. Luxi buru-buru bereaksi, tidak perlu, kami tidak melakukan banyak hal. Long Haoshen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada tegas, kami sekarang adalah satu tim, dan kami akan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan kami. Tanpa Anda, rekan tim saya tidak akan bertahan cukup lama bagi saya untuk kembali, jadi mari kita lakukan seperti yang saya katakan. Saatnya berangkat. Petik 2. Serangan balik dari kompor spiritual Keir menyebabkan Long Haoshen merasa sangat gelisah. Kelembutan yang dia miliki selama waktu normal telah hilang dan digantikan oleh beberapa agresivitas. Tetapi dengan kekuatan dan kemampuan yang dia tunjukkan di sana, semua yang dia katakan terasa sebagai hal yang biasa, setidaknya anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 secara diam-diam berterima kasih. Sepertiga dari rampasan dari sejumlah besar Nightmare Devil Horses dan Grand Fiends bukanlah angka yang kecil. Semua orang sekali lagi berangkat untuk perjalanan mereka, dan meskipun mereka sebagian besar dalam keadaan yang sangat lemah, memiliki orang-orang yang terluka di antara mereka, tubuh mereka jauh melebihi kekuatan orang biasa sebagai pejuang. Saat fajar menyentuh tanah, kelompok 13 tidak terburu-buru meninggalkan punggungan gunung, malah menembus lebih dalam di bawah pimpinan Long Haoshen. Setelah melintasi dua puncak gunung, mereka akhirnya berhenti di area yang dipenuhi semak belukar. Itu adalah lembah dengan celah alami di tengahnya, tempat yang tepat bagi mereka untuk tinggal sementara. Ketika mereka memutuskan untuk berkemah di sana, hari sudah tengah hari. Luxi menjadi anggota tim yang paling sibuk, tak henti-hentinya memulihkan energi spiritualnya saat ia mengambil tugas untuk menyembuhkan semua orang. Apa yang akhirnya membuat Long Haoshen sedikit rileks adalah bahwa Keir secara bertahap memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Pada saat ini, dia sedang duduk di dekat pintu masuk celah, membiarkan Keir bersandar sementara di tubuhnya. Keir tampaknya sangat tenang, dia sekarang buta, bisu, tuli, dan tidak dapat merasakan, tetapi tampaknya dia tidak peduli tentang semua ini, hanya dengan tenang meringkuk di pelukan Long Haoshen. Sementara yang lain sedang beristirahat, Han Daoxi mengambil alih tugas berjaga-jaga, dan Haoshen menarik tangan Keir, menggunakan ibu jarinya untuk membentuk beberapa kata di telapak tangan Keir. Pelan-pelan dia menulis narasi seluruh jalannya peristiwa yang terjadi di Gua Desolate. Keir tidak dapat mendengarkan, tetapi dapat merasakan dan sebenarnya lebih menikmati perasaan seperti ini. Saat dia membiarkan Long Haoshen menulis karakter di telapak tangannya, dia bersandar padanya, seperti Megdul kecil yang besar sedang meringkuk di pelukan Chen Yinger. Lin Xin, datang ke sini sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Li Xin tiba-tiba melambai ke Lin Xin, mengisyaratkan dia untuk mengikutinya. Lin Xin terdiam, sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi masih memilih untuk mengikuti Li Xin di dalam celah. Long Haoshen hanya memberinya pandangan bingung, tapi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Di dalam hatinya, Li Xin adalah salah satu orang yang paling dipercaya yang dia miliki. Dia memahami karakter kakak perempuannya dengan cukup baik,
dan tidak tahu apa yang sebelumnya terjadi di dalam gua. Alih-alih melacak itu, dia terus menulis beberapa kata di telapak tangannya. Yang lain berkultivasi di samping, dan tidak memperhatikan mereka. Celah itu sangat dalam, dan mereka terus berjalan sampai mereka berada lebih dari 200 meter di dalam gunung. Saat menatap jauh ke dalam, seseorang akan dapat melihat pemandangan yang luar biasa. Li Xin terus berjalan masuk, sampai tidak ada seorang pun yang tersisa dalam pandangannya, sebelum akhirnya menghentikan langkahnya. Lin Xin berhenti di belakang dengan wajah apatis, hanya menggunakan jari-jarinya untuk menyisir rambut hijau tua miliknya, menjalin kepang setelah menyatukannya dan bersandar di batu dinding. Untuk apa kau memanggilku ke sini? Mencoba membunuhku untuk membungkamku. Li Xin dengan sedih menyatakan, sebagai seorang pria, apa yang kamu lakukan dengan rambut panjang seperti itu? Anda bahkan melakukan sesuatu seperti menganyamnya. Menurut pendapat saya, Anda hanya tampak lebih dekat dengan seorang gadis. Lin Xin melengkungkan bibirnya, menjawab, hei, itu disebut tampan, oke. Jangan bicara omong kosong hanya karena kamu tidak memahaminya. Li Xin dengan jijik menjawab, tampan. Apa kentut? Bicaralah lagi ketika Anda setengah setampan Long Hao Shen. Perubahan sementara muncul dalam ekspresi Lin Xin, dan otot-ototnya segera mengeras. Apakah kamu baru saja memanggilku untuk menggertakku? Tentu, Kapten memiliki penampilan yang lebih baik dariku, tapi dia lebih mirip seorang gadis daripada aku. Li Xin tiba-tiba terdiam, menatap Lin Xin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Merasakan suasana aneh, Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, bingung. Maaf, Li Xin sedikit menundukkan kepalanya, itu adalah kesalahanku. Aku seharusnya tidak memaksamu untuk berbagi bagian dari masa lalumu, apalagi mengingat kejadian menyakitkan itu di benakmu. Lin Xin sedikit gemetar, dan rasa sakit yang tak terhapuskan memenuhi kedalaman matanya. Menurunkan kepalanya, dia melemparkan rambut yang telah dia sisir selama ini ke punggungnya. Tidak apa-apa, seseorang akan menanyaiku cepat atau lambat. Sejujurnya, jauh di lubuk hati saya merasa jauh lebih baik sekarang. Lin Xin berkata dengan ekspresi sedih. Li Xin tanpa tergesa-gesa berjalan ke sisinya, aku harus mendapat hukuman karena melakukan kesalahan seperti itu. Lalu, kutuk aku kembali. Atau yang lain, pukul aku, dan aku akan merasa lebih baik. Ekspresinya sangat serius. Berdiri di sisi Lin Xin, dia menawarkan sosoknya yang kuat namun lembut sebagai semacam pengorbanan diri. Ekspresi Lin Xin berubah. Nona, berhenti bercanda, ya. Apakah saya bahkan mampu memukul Anda? Aku tidak akan membalas. Li Xin bergegas untuk menekankan. Itu dia. Aku akan kembali saat itu. Lin Xin dengan sedih menyatakan, dan berbalik ke arah yang berlawanan untuk pergi. Li Xin menghentakkan kakinya, aku takut dengan penilaian orang lain. Jangan mundur seperti itu, atau bagaimana aku bisa menghadapi rekan satu timmu. Cukup, Lin Xin tiba-tiba berbalik, dengan marah menjawab, apa gunanya aku memukulmu? Anda tidak mengatakan sesuatu yang salah, saya hanya seorang pengecut yang tidak punya nyali untuk belajar sihir ofensif. Bahkan jika aku memukulmu dan mengutukmu, jangan katakan padaku bahwa kamu percaya itu akan cukup untuk mengurangi rasa sakit di hatiku. Kata-kata Lin Xin berakhir dengan suara mendengus, dan matanya yang awalnya besar tampak lebih besar saat dia memelototinya. Jika ada orang lain yang hadir, dia akan menggambarkan pemandangan ini sebagai hal yang mencengangkan. Seorang ksatria yang cantik dan kuat pada saat ini meraih kepala seorang penyihir, mendorongnya ke dinding batu di belakangnya, sebelum dengan ganas mencium bibirnya. Pada saat ini, otak Lin Xin hampir korsleting. Bibir Li Xin yang berapi-api seperti lava, mencairkan semua kemarahan dan perasaan sedihnya. Saat ini, dia baru merasakan seluruh tubuhnya melunak, jelas menjadi pucat saat dia menempel di sisi dinding, seolah-olah dia telah berubah menjadi semacam lukisan mural. Memisahkan bibirnya, Li Xin dengan cepat mundur sampai armornya menabrak sisi lain dinding dengan suara keras. Wajahnya yang menawan tampak merah tua, persis seperti warna ros unicornnya. Meskipun dia tidak terengah-engah,
dadanya naik turun dan dia jelas tidak terganggu seperti biasanya. Ini harus dilakukan. Lee Sin berkata dengan keras, tetapi memberi kesan bahwa dia bisa jatuh kapan saja sekarang. Kamu tidak bisa mengalahkanku atau mengutukku sekarang. Wanita muda ini tidak sekaya Anda, dia juga tidak memiliki sesuatu yang berharga yang bisa dia berikan untuk memberi kompensasi kepada Anda. Ini cukup, sekarang aku tidak berhutang apapun padamu lagi. Setelah dia selesai, dia dengan cepat melesat ke arah pintu keluar, sebelum tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik untuk melihat lukisan Lin Xin yang seperti siluet, dan mau tidak mau berbicara dengan marah, ada apa dengan penampilan sedih ini? Ini adalah ciuman pertama wanita ini. Saat dia menyatakan itu, dia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke Lin Xin, memukul kakinya, sebelum berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Lin Xin tampak kaku dan menoleh dengan gerakan berlebihan, menatap sosok Lee Sin yang menghilang. Wajah pucatnya tiba-tiba memerah. Aku. Apakah dia baru saja menciumku dengan paksa? Menyentuh bibirnya sendiri, dia masih merasakan kehadiran perasaan yang membara ini. Tanpa menyadari waktu yang telah berlalu, dia berjalan kembali ke pintu keluar dengan dukungan dari dinding batu, kakinya masih terasa goyah dan lemah. Berlari ke Chen Yinger, dia diberi tatapan curiga, ada apa denganmu, punya obat bro? Apakah Anda terkena demam atau apa? Bagaimana wajahmu bisa begitu merah? Aku baik-baik saja. Lin Xin menyentuh wajahnya yang terbakar, mencari tempat duduk dengan wajah lesu. Sejauh yang dia bisa lihat, Lee Sin tidak ada. 3 hari penuh berlalu sebelum dua pasukan pemburu iblis memulihkan tingkat kekuatan bertarung yang minimal, meskipun ini tidak termasuk Yi Jun dan Dian Yan. Yang pertama telah mengalami overdraft yang besar dan perlu dirawat untuk beberapa waktu lagi, sedangkan yang kedua terluka parah dan belum pulih. Tapi meski begitu, mereka siap untuk bergerak lagi, dan hampir tidak bisa menghadapi musuh tapi tidak lebih. Selama 2 hari terakhir, Lee Sin dan Lin Xin tampaknya saling menghindari, tetapi mau tak mau sesekali mencuri pandang ke pihak lain. Yang lain tidak buta, dan secara alami merasakan suasana aneh di antara mereka berdua. Hanya saja mereka saat ini berada di tempat yang berbahaya, dan semua orang memfokuskan energinya untuk memulihkan kekuatan, jadi tidak ada yang memperhatikan mereka. Satu-satunya pikiran mereka adalah bahwa hubungan antara mereka berdua agak canggung karena inkuisisi paksa Lee Sin, tetapi dengan memperhatikan dengan baik, orang akan menemukan bahwa wajah Lin Xin memerah secara aneh setiap kali dia melihat Lee Sin sekilas. Kemari semuanya. Long Hao Shen berdiri di sisi Keier, meninggikan suaranya dan memanggil mereka bersama. Semua orang segera bereaksi, dan dengan cepat berkumpul di sisinya. Selama 3 hari terakhir, semua orang kecuali dari Keier, Yi Jun dan Dian Yan sebagian besar telah pulih. Saya percaya semua orang sangat ingin tahu tentang apa yang saya lihat di Gua Desolate, gua apa ini pada akhirnya. Aku akan menunjukkan semuanya padamu. Dia agak malu, tapi Long Hao Shen tidak mungkin mengungkapkan rahasia menara keabadian karena itu belum tentu menjadi hal yang baik. Mungkin itu bahkan akan memberinya ketidaknyamanan besar. Mendengar kata-kata Long Hao Shen, semua orang penasaran meliriknya, tapi menunggu dengan hormat. Sebagai kapten dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, yang menjelajahi gua sendirian, jika Long Hao Shen ingin menyimpan semua yang dia temukan untuk dirinya sendiri, anggota pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat tidak akan memenuhi syarat untuk mengatakan apapun yang menentangnya. Tanpa Long Hao Shen, mereka bahkan tidak akan hidup. Tapi Long Hao Shen meletakkan kartunya di atas meja dan dengan mengungkapkan semuanya secara terbuka, dia menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Recording Gem menampilkan gambar di bawah pengaruh energi spiritual yang disuntikkan oleh Long Hao Shen, dan dunia yang ada di dalam Gua Desolate muncul dalam pandangan semua orang. Tidak dapat disangkal bahwa recording Gem ini memang jenis harta yang langka. Tidak hanya merekam gambar, tetapi bahkan suara yang masuk. Long Hao Shen muncul di tengah gambar, ketika situasi di dalam Gua Desolate mulai ditampilkan. Karena seluruh catatan sangat panjang,
Long Haoshen menggunakan energi spiritualnya untuk mengaturnya, mempercepat seluruh proses. Pada awal eksplorasi Long Haoshen, dapat dilihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang begitu dahsyat, sehingga setiap orang tidak dapat menahan perasaan dingin saat melihatnya. Meskipun mereka tidak mengalaminya secara nyata, mereka bisa membayangkan betapa kejamnya tekanan yang dialami Long Haoshen. Ketika Long Haoshen tiba-tiba melepaskan mantel suci, sosoknya tiba-tiba berhenti dan rekaman berhenti. Di bawah keterkejutan semua orang, Haoshen menyatakan dengan nada serius, hasil eksplorasi ini tidak ideal, dan saya tidak tahu apakah gambar-gambar ini akan cukup bagi kita untuk menyelesaikan misi, tetapi di dalam gua desolate. Membawa suara mendesis itu membuatku mendapatkan pemahaman tentang kemampuan baru. Sejak kita datang ke sini bersama-sama, mempertaruhkan hidup kita berdampingan untuk menyelesaikan misi, saya bersedia untuk berbagi kemampuan ini dengan kalian semua. Dengan cara ini, tugas ini tidak akan sia-sia tidak peduli bagaimana aliansi memutuskan. Adapun apakah Anda akan dapat memahaminya, itu akan tergantung pada diri Anda sendiri. Kata-kata Long Haoshen mengejutkan semua orang seperti yang bisa dibayangkan, terutama 6 anggota pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit, yang ekspresinya berubah total. Luxi membalas dengan hampir tanpa ragu, Kapten Long, kamu tidak perlu melakukan ini. Kemampuan yang diciptakan sendiri tidak perlu dibagikan kepada orang luar, bisa dikatakan sebagai bagian dari kemampuanmu sendiri. Dalam situasi yang berbeda, mungkin Long Haoshen tidak akan mengungkapkan rahasia kemampuan yang hampir tidak dia pahami, tetapi karena rahasia yang dia simpan dalam bentuk menara keabadian, dia merasa sedikit malu terhadap iblis kelas prajurit keempat. Pasukan perburuan. Karakternya yang baik hati membuatnya melakukan ini sebagai upaya untuk menebus ketidaktulusannya. Long Haoshen mengungkapkan senyum, kemampuan yang saya pahami ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari siapapun. Ini lebih cocok untuk prajurit jarak dekat. Jangan menolaknya, Kapten Luke, karena saya sudah mengatakan sebanyak ini, saya akan melakukannya. Selanjutnya, tolong dengarkan dengan penuh perhatian semuanya, saya akan memberitahu Anda tentang seluruh proses pemahaman saya, dan apakah Anda berhasil mempelajarinya atau tidak akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Saya menamai kemampuan baru ini, Ripples of Light. Saat dia mengatakan ini, mantel suci dilepaskan dari tubuh Long Haoshen, dan dia mengisyaratkan Li Xin dengan isyarat, Kak, luncurkan serangan terhadap mantel suciku. Lakukan secara perlahan, agar semua orang bisa melihat dengan baik. Li Xin memberi Long Haoshen pandangan tak berdaya, kelemahan terbesar dari adik laki-lakinya ini terlalu jelas. Jangan lupa ini adalah kemampuan yang diciptakan sendiri yang berharga. Namun, dia masih bertindak sesuai dengan instruksi Long Haoshen. Di matanya, wataknya sebagai pemimpin baru saja meningkat seiring berjalannya waktu, jadi karena dia memilih untuk melakukan ini, dia seharusnya memiliki alasannya sendiri. Aura merah menyala diarahkan ke mantel suci dan Li Xin memanfaatkan energi spiritualnya untuk mengirim luka ke mantel suci. Tetapi pada saat potongan ini bersentuhan dengan mantel suci, suara mendengung tiba-tiba bisa terdengar, dan Li Xin segera membuka matanya lebar-lebar. Dia benar-benar terkejut melihat bahwa lukanya dibelokkan tanpa kesempatan untuk menembus mantel suci Long Haoshen. Karena semua orang memperhatikan dengan ama, mereka dengan jelas melihat bahwa pada saat energi spiritual Li Xin masuk ke mantel suci, seluruh mantel suci memancarkan semacam riak dahsyat. Riak-riak itu adalah penyebab peningkatan kekuatan pertahanan mantel suci yang tiba-tiba, sehingga mampu menangkis tebasan Li Xin dengan mudah. Long Haoshen terus berbicara, kemampuan yang disebut Ripples of Light ini adalah sesuatu yang saya pahami di dalam gua desolate. Anda harus tahu seberapa kuat dampak dari suara mendesis itu, bukan? Nah, Ripples of Light akan membawa amplifikasi semacam ini ke kemampuan ofensif dan defensif Anda. Itu mampu sangat memperkuat kemampuan ofensif dan defensif kita dengan mengorbankan peningkatan konsumsi energi spiritual. Selanjutnya, Long Haoshen meriwayatkan tanpa syarat seluruh proses pemahamannya yang mengarah pada penciptaan riak cahaya, dan menunjukkannya sekali lagi kepada semua orang.
Itu seperti yang Long Hao Shen katakan, Ripples of Light tidak cocok untuk panggilan sihir, dan hanya petarung jarak dekat yang bisa menggunakannya. Setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa besar kegunaan kemampuannya. Han Daoxi merasa bahwa Ripples of Light dapat menghasilkan peningkatan yang luar biasa pada kekuatan serangannya, sedangkan pejuang perisai seperti Dian Yan merasa bahwa manfaatnya lebih untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya secara signifikan. Setelah akhir rekaman, Long Hao Shen memberikan narasinya sendiri, berbicara tentang menara cahaya yang muncul di saat-saat terakhir sebelum para hantu melemparkan diri ke arahnya. Saat ini, saya merasakan sakit yang luar biasa datang dari otak saya. Seolah-olah hantu-hantu ini mencoba merebut tubuhku dengan paksa. Pada saat inilah Hao Yue datang, memanfaatkan serangan jiwa untuk mengusir mereka. Setelah saat ini mengikuti periode pingsan, dan pada saat saya sadar kembali, menara itu sudah menghilang. Dari awal hingga akhir, saya belum melihatnya dengan cukup jelas untuk menentukan apa itu. Kemampuan merekam permata perekaman tampaknya juga terpengaruh, karena tidak merekam apapun yang terjadi saat saya dalam keadaan pingsan. Namun, saya dapat yakin bahwa bahkan jika menara itu masih ada di sana, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi dengan tingkat kultivasi kita. Long Hao Shen telah berpikir jauh sebelum membuat cerita ini, dan masih merasa bersalah jauh di lubuk hati saat menceritakannya. Tapi memikirkan kejutan yang diberikan para ahli nujum ke dunia manusia, dia akhirnya tetap bertahan, menceritakan kisah setengah nyata ini kepada rekan-rekannya sendiri. Setelah dia selesai, hal yang paling spektakuler baginya adalah tidak ada yang mempertanyakan laporannya. Jelas bahwa dengan kekuatan suara mendesis yang muncul dalam catatan, mereka bahkan tidak mungkin sampai sejauh dia, dan tidak mungkin melakukan lebih baik dari Long Hao Shen. Mereka sudah pergi sejauh yang mereka bisa untuk menyelesaikan misi. Han Daoxi berkata dengan nada malu, Kapten Long, karena seperti yang Anda katakan, catatan ini setidaknya harus memberi kami setengah hadiah setelah kembali. Kemampuanmu itu, bisakah kita